Video ini berisi perjalananku dengan AirAsia dari Terminal 1A Soekarno-Hatta ke Bandara Komodo Labuan Bajo. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo, terutama dengan pesawat AirAsia. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Pagi ini aku excited banget karena aku mau ke Labuan Bajo untuk yang pertama kalinya. Kalau dilihat dari video-video yang berseliweran di sosmed, Labuan Bajo itu indah banget. Aku jadi makin penasaran, pengen membuktikan sendiri keindahannya. Oh ya, ini aku dalam perjalanan menuju ke Terminal 1A. Aku akan naik AirAsia untuk menuju ke Labuan Bajo, yang keberangkatannya dari Terminal 1A. Dan udah lama banget aku nggak naik pesawat dari Terminal 1A. Nah, ini aku akan menyeberang dari area drop off tadi menuju ke area keberangkatan. Pesawatku QZ860 dijadwalkan berangkat jam 7. Sebelumnya aku udah online check-in di web AirAsia dan screenshot online check-innya sudah aku save di handphone. Jadi aku mau cek jadwal keberangkatan dulu di sini. Di sini QZ860 masih on schedule. Buat teman-teman yang belum melakukan online check-in, bisa melakukan self check-in di sini. Ada banyak banget anjungan self check-innya. Online check-in maupun self check-in ini sangat membantu untuk mempersingkat antrian. Jadi kalau udah online check-in ataupun self check-in, tinggal drop bagasi saja di counter. Nah, buat yang nggak bawa bagasi bisa langsung menuju ke ruang tunggu. Nah, di sini dimulai antrian untuk masuk ke dalam gedung keberangkatan domestik di Terminal 1A. Hanya penumpang yang memiliki tiket yang diperkenankan masuk ke dalam gedung. Sebelum masuk, tiket dan bukti check-in harus ditunjukkan kepada petugas. Begitu masuk, langsung berhadapan dengan counter untuk check-in dan drop bagasi. Di sini informasinya sangat jelas. Counter check-in untuk masing-masing maskapai. Karena aku naik AirAsia, jadi drop off bagasiku ada di counter 3-6. Waduh, antrian AirAsia di counter 3-6 panjang banget. Totally aku menghabiskan waktu 35 menit untuk drop bagasi. Untuk penumpang yang akan terbang duluan seperti tujuan Denpasar ini, dapat prioritas untuk drop bagasi atau check-in terlebih dahulu. Akhirnya giliranku untuk drop bagasi datang juga. Di counter ini aku menyerahkan bukti online check-in dan KTP sebagai tanda pengenal. Untuk online check-in AirAsia, tempat duduknya itu random, gak bisa pilih sendiri. Dan aku dapat di 26C, berarti di tengah-tengah. Kan gak enak banget, baru pertama kalinya ke Labuan Bajo, tapi aku gak dapat window seat. Udah berkali-kali aku coba beli window seat di webnya, cuman gak pernah berhasil. Dan di counter hanya tersisa sedikit window seat di bagian depan dan emergency seat. Untuk pemilihan window seat ini aku kena cas 185.000. Dan untuk pembayarannya bisa dengan cash, kris maupun dengan kartu. Setelah dapat boarding pass yang baru dan tag bagasi, aku menuju ke ruang tunggu yang berada di sisi kanan dari pintu masuk. Dari informasi yang berada di boarding pass, ruang tunggu AirAsia tujuan Labuan Bajo berada di A7. Nah, di sini baru ada petunjuk arah untuk menuju ke gate A7. Kira-kira perlu waktu 8 menit lagi untuk sampai di sana. Di ujung Salasar ini ada tangga untuk menuju ke atas. Untuk penumpang prioritas dan disable disediakan lift di sisi kiri ini. Selain tangga, 2 buah eskalator disediakan untuk memobilisasi penumpang menuju ke atas. Untuk ruang tunggu, gate A1 sampai dengan A7 berada di sisi kiri tangga ini. Di sisi kiri dan kanan Salasar ini adalah komersial area. Sebetulnya aku pengen mampir untuk makan sesuatu. Sayangnya waktunya mepet banget. Tinggal 1 jam lagi untuk boarding dan aku belum melewati pemeriksaan keamanan yang berada di depanku ini. Dan antriannya lumayan panjang. Alhamdulillah ini aku udah selesai dari pemeriksaan keamanan, tinggal menuju ke gate A7. Dari sini sih petunjuk arahnya jelas banget. Kalau lurus ke gate A3 sampai dengan A5. Kalau ke kiri untuk ke gate A1 dan A2 dan ke kanan untuk gate A6 sampai A7. Jadi dari sini aku ke arah kanan. Fasilitas di Terminal 1A ini sangat lengkap ya teman-teman. Selain ada fasilitas umum seperti toilet dan musola, di sini juga ada kursi pijat berbayar. Di sini ada lagi informasi general boarding. Aku saranin sering-sering melihat informasi di sini. Apalagi jika teman-teman sudah ada di ruang tunggu lebih awal. Takutnya sih ada perubahan gate. Dalam traveling kali ini aku nggak sendirian, tapi bareng sama beberapa temanku. Dan dia itu nggak drop bagasi karena bawaannya sedikit, jadi bisa masuk ke dalam kabin. Dan dia juga nggak cetak boarding pass seperti aku. Jadi untuk informasi ruang tunggunya, dia selalu cek di informasi general boarding seperti tadi. Saat ini kami sedang melewati Salasar untuk menuju ke gate A6
A6 dan A7. Di pintu gate A6 dan A7 ini diukur lagi berat dan dimensi bagasi kabin. Untuk dimensinya tidak boleh lebih dari 115 cm dan beratnya tidak lebih dari 7 kg. Di sini juga dilakukan pemeriksaan identitas dan boarding pass. Dari sini gate A6 ada di sisi kiri dan A7 di sisi kanan. Karena aku mau ke kamar mandi dulu, jadi aku turun. Selain kamar mandi, di bawah juga ada musola. Ini dia kamar mandi dan musola di gate A6 dan A7. Kamar mandi wanitanya bersih dengan 4 kloset duduk dan 1 kloset jongkok. Selepas dari kamar mandi, aku sudah harus masuk ke dalam antrian boarding. Ada 2 baris antrian untuk pemeriksaan boarding pass dan identitas. Saat ini aku sedang melewati Garbarata yang menghubungkan gedung terminal dengan badan pesawat. Antrian untuk memasuki badan pesawat sudah dimulai dari sini. Karena lorong di tengah badan pesawat itu sempit, jadi wajar kalau ada antrian di sini. Pramugari akan memeriksa kembali boarding pass dan menunjukkan posisi kursi penumpang. Ini dia tempat dudukku, 3 Vanta window seat, dan beginilah suasana di kabin depan. Tidak semua kursi penumpang terisi. Aku yang bertinggi badan 153 cm, leg space-nya terasa lega. Kelengkapan di kantong kursi ada safety information, kartu doa dari beberapa agama, dan inflexopi. Dengan tinggi jelajah mencapai 35.000 kaki di atas permukaan laut. Penerbangannya akan kita tempuh menuju Labuan Bajo. Kita akan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dan setelah lepas landas kita akan berbelok ke Kanabang menuju arah timur atas Pulau Jawa, dan kita akan melintasi beberapa kota di Pulau Jawa, utara Pulau Bali dan mendekati Labuan Bajo. Delete at all access. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Dan beginilah pemandangan yang bisa aku nikmati sesaat sebelum lepas landas. Senang aja sih ngeliat pesawat-pesawat yang pada parkir. Pagi ini langit Jakarta diselimuti kabut tipis. Entah ini kabut asli atau kabut polusi. Semua pertimbangan bagasi di atas. Perlu kami ingatkan bahwa penggunaan... Karena aku kelaparan, jadi aku mau pesan makan. Sayangnya menunya nggak ada di kantong kursi di depan. Untung di kursi sebelah yang kosong ada, jadi aku bisa bebas ambil. Malah bingung mau pilih apa. Like meal sama snack mah nggak nendang buat aku. Dan sarapanku pagi ini nasi rendang dong. Ya ampun, berat banget. Rasanya sih lumayan enak. Dan dapat kerupuk. Daging rendangnya nggak terlalu keras, cuman karena dikasihnya sendok plastik jadi aku lebih takut patah. Untuk sampah-sampah setelah makan, aku serahkan kepada petugas. Untuk mejaku yang kotor, aku bersihkan sendiri pakai tisu basah. Beberapa kali menemukan meja yang kotor, aku merasa nggak enak hati meninggalkan meja kotor untuk penumpang berikut. Karena posisinya yang terlipat, bagian ini sering luput untuk dibersihkan. Karena tadi aku sudah menyerahkan sampah, jadi tisu basah ini aku mau taruh di air sickness yang nggak aku temukan di kantong kursi di depanku. Tapi di sebelahku ada, jadi bisa aku manfaatkan. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan gerakkan sabuk pengaman. Dan untuk sementara waktu teman-teman kecil. Setelah cuaca membaik, aku sempat ke kamar mandi. Kamar mandi di pesawat ini bersih. Tisunya juga masih banyak tersedia, padahal 20 menit lagi sudah mau mendarat. Sabun cuci tangannya juga masih ada dan krannya berfungsi dengan baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Tegakkan tempat duduk. Pastikan sabuk pengaman terpasang dengan sempurna. Kembalikan meja ke posisi semula dan biarkan penutup jendela di samping Anda terbuka. Semakin mendekati daratan yang gersang semakin terlihat eksotis. Dikelilingi oleh laut yang biru jernih, bahkan terlihat sampai dasar pantainya. Di bawah badan pesawat ini sepertinya sebuah pulau yang tak berpenghuni. Di pulau kecil yang bentuknya unik ini baru terlihat ada kehidupan. Dengan adanya perahu, keramba, dan dermaga-dermaga kecil menjadi penandanya. Saat ini memang sedang musim kering di sini, tapi semua itu tidak menghalangi pemandangan yang indah pada saat landing. Lihat nih, dataran yang gundul ini tetap berdiri kokoh dengan reliefnya yang eksotis. Buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo,
Dan kebetulan dapat window seat, please jangan skip ya pemandangan pada saat landing. Badan pesawat yang kunaiki semakin mendekati daratan dan aku merasakan guncangan yang cukup lumayan pada saat landing. Karena yang terlalu banyak tikus yang mendarat di Bandara Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo. Waktu tepat menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit di pagi hari. Dan dengan senang hati kami sampaikan bahwa kita mendarat 20 menit lebih awal dari waktu yang Alhamdulillah aku sudah sampai di Labuan Bajo. 2,5 jam penerbanganku dengan AirAsia cukup menyenangkan. Walaupun ada beberapa fasilitas yang kurang, tapi itu minor saja. Hanya yang membuatku sangat tidak nyaman adalah lamanya antrian di counter untuk drop bagasi dan offline check-in. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-video perjalananku yang lain. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.